Oke, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hari ini eh, bersama-sama melaksanakan bimbingan online ya. Bimbingan online. Nah, ini sesuai dengan informasi yang ada di grup bahwa hari ini pada tanggal 1 Maret hari Senin kita akan mencoba melaksanakan bimbingan online. Nah, sebelum saya menyampaikan materi mengenai bimbingan online, ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya. Yang pertama, ini memang harus diketahui oleh teman-teman semuanya, kenapa saya mencoba untuk mengakomodir semua teman-teman mahasiswa yang sedang menyusun tesis, skripsi. Nah, di sini ada alasannya. Ada reasoning akademik di sini ya. Reasoning akademiknya seperti yang kita ketahui bersama bahwa materi, metodologi penelitian itu sifatnya sangat luas dan sangat mendalam sekali, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk lebih bisa memahami. Nah, yang baru kita pelajari saja di perkuliahan itu baru yang intensif itu dan rada mendalam itu baru ke studi kasus dan juga expose facto atau bagian dari penelitian survei. Nah, sementara untuk penelitian evaluasi itu baru sekilas. Kemudian juga ada di antara teman-teman mahasiswa yang memilih PAR ya, Participation Action Research. Nah, itu bagian dari pengabdian atau juga bagian dari penelitian tindakan. Nah, jadi saking luas dan mendalamnya materi tentang metodologi penelitian, maka kita membutuhkan waktu tambahan di luar jam belajar gitu. Apalagi bagi teman-teman yang sekarang sedang menyusun tesis gitu atau skripsi. Kemudian yang kedua, ini ada reasoning personal. Ini alasan personal sekali, artinya ini alasan mendasar dari saya. Kuantitas di sini banyaknya jumlah mahasiswa yang saya bimbing mulai dari semester 1, 2, dan 3. Ini membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, menjadwalkan waktu untuk bimbingan. Nah, kadang tidak semua mahasiswa bimbingan secara rombongan gitu ya, ada yang satu datang. Nah, ini juga cukup lumayan gitu ya. Kemudian yang kedua di kualitas bimbingan ya. Bimbingan memang idealnya ini dilakukan dalam jangka waktu yang agak cukup lama gitu ya, sekali bertemu, sekali tatap muka kita bisa saling sharing apa yang sudah dapat di lapangan, kemudian kita konsultasikan dengan pembimbing memberikan masukan. Tapi ya kadang kita juga terbatas oleh waktu gitu ya, sehingga memang kualitas bimbingan memang perlu dimaksimalkan. Kemudian yang ketiganya, intensitas bimbingan masih perlu dimaksimalkan. Kadang mahasiswa tidak, termasuk juga dosennya, tidak secara intensif gitu ya, misalnya 1 minggu sekali membimbing, kemudian 2 minggu sekali membimbing kita ketemu, itu tidak secara intensif gitu. Kadang kalau misalnya sudah selesai bab 1 sampai bab 3 ketemu, nanti udah di lapangan plong kemana gitu ya, udah lama gitu, baru datang lagi gitu, memang tidak secara intensif. Kemudian yang keduanya, di sini juga selain mahasiswa bimbingan, banyak sekali mahasiswa yang banyak dan intensitasnya cukup sering juga melakukan japri gitu ya, ke WA menanyakan judul lah gitu ya, kemudian juga rumusan lah, bagaimana studi pendahuluan lah, dan macam-macam. Dan saya tidak bisa menjawab satu persatu karena yang WA ke saya itu bukan hanya 1-2 orang gitu ya, atau bukan hanya ibu atau bapak saja, tapi banyak sekali. Makanya mohon maaf kepada para mahasiswa, saya tidak bisa langsung menjawab atau tidak fast respon gitu ya, tapi pada saat saya ada waktu untuk jawab, saya baru jawab gitu. Bahkan teman-teman saya harapkan bisa memaklumi. Nah, ini bagian dari reasoning personal dan reasoning akademik kenapa saya mengadakan bimbingan online. Jadi bukan menafikan pembimbing yang sudah dibagi
sesuai dengan SK silahkan teman-teman bimbingan. Hanya saya membantu proses supaya bimbingan teman-teman dengan para dosen pembimbing itu lebih lancar, karena teman-teman bisa mengoreksi kekurangan dan juga bisa melengkapi sebelum dosen pembimbing bisa mengoreksi tesis kita. Nah, ini merupakan salah satu solusi mudah-mudahan gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan bimbingan online ini, pertama teman-teman, harapan saya itu bisa memahami apa yang dibagi, kemudian bisa merancang penelitian tesis teman-teman sesuai dengan judulnya masing-masing, bahkan bisa mengoreksi tesis sendiri gitu. Nah, biasanya proses bimbingan ini bukan hanya keluhan dari satu atau dua dosen. Di teknis penulisan saja banyak mahasiswa yang memang belum relevan dengan pedoman penulisan tesis gitu ya, padahal sudah dibagi panduannya, mungkin lupa cara menulisnya atau seperti apa. Nah, harusnya bimbingan kepada kami itu sudah bagian konten, tambah ini tambah itu. Untuk penulisan itu tidak secara utuh kami melakukan bimbingan karena sudah ada di buku panduan gitu ya. Tapi tidak ada salahnya ya di materi bimbingan online ini nanti akan saya sampaikan bagaimana cara melakukan sitasi dengan menggunakan Mendeley supaya teman-teman tuh bisa ngoreksi sendiri ya, bisa ngoreksi sistematika punya saya itu udah benar atau belum, kemudian bisa mengoreksi juga penulisan gitu ya. Nah, ini judul bukunya ini, namanya ini, kemudian tanggal dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukannya sendiri tanpa harus diberi masukan oleh kami para pembimbing. Dan yang paling penting, teman-teman yang punya minat di bidang penelitian ini dapat menggali potensi teman-teman ya, karena tidak menutup kemungkinan di antara teman-teman saya harapkan muncul dosen-dosen metodologi yang memang punya kapasitas di bidang metodologi, dan itu tidak menutup kemungkinan asalkan kita mau mendalami tentang metodologi penelitian. Dan yang paling penting adalah teman-teman bisa memotivasi diri untuk cepat selesai studi. Janjinya 2 tahun 1 hari aja ya. Janjinya 2 tahun 10 hari gitu ya, tapi saya tunggu komitmen itu, dan mudah-mudahan itu menjadi harapan teman-teman semuanya untuk bisa menyelesaikan studi dan teman-teman kami dari para dosen pembimbing gitu ya. Oke, untuk quotes hari ini saya akan coba sharing dulu ya. Semakin dalam mempelajari ilmu, semakin merasa tidak ada apa-apanya gitu. Benar nggak ya? Benar ya? Semakin dalam mempelajari ilmu, semakin merasa tidak ada apa-apanya. Jadi semakin dalam misalnya mempelajari tentang ilmu metodologi research, maka makin merasa bahwa saya itu tidak ada apa-apanya gitu. Masih banyak ilmu yang perlu kita cari tahu, perlu kita dalami. Jadi tidak harus sombong ya gitu. Tidak harus sombong, dan apa yang kita ketahui hari ini ya tidak ada apa-apanya gitu. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan dulu gitu ya di awal, bahwa bimbingan online ini dilaksanakan bukan untuk menafikan proses bimbingan teman-teman dengan para dengan para pembimbing. Nah, para pembimbing harus intensif, dengan bimbingan online juga oke. Nah, tapi ada semacam pada saat kita menyerahkan dokumen atau naskah akademik kepada pembimbing tuh agak lega gitu ya, melihat tesis kita karena penulisannya udah oke, sitasinya sudah rapi, tinggal kontennya perlu ditambah-tambahin, jadi tidak mentah-mentah gitu. Dan saya sarankan, mohon sekali untuk teman-teman bagi yang mau melakukan bimbingan ke pembimbing, setelah di print out coba baca dulu deh gitu. Coba baca dulu setelah di print out. Jangan sampai print out sudah di print out hanet keneh dipastikan ke pembimbing gitu. Pembimbing suruh baca gitu. Sementara teman-temannya sendiri belum baca, titik komanya masih belum benar, citasinya atau kutipannya masih belum benar gitu ya. Nah, itu coba baca dulu. Setelah dibaca sambil pegang pulpen, kemudian nanti ditandai yang salah penulisannya di mana, yang kira-kira gejlok antara paragraf satu dengan paragraf lainnya, itu coba diperbaiki gitu ya. Nah, nanti ini bisa dilakukan oleh teman-teman
sedikit demi sedikit gitu ya, bertahap lah gitu. Apalagi yang semester 3 sekarang sudah tidak ada perkuliahan lagi, jadi ya sebenarnya tidak ada alasan gitu ya, atau banyak waktu untuk menyelesaikan. Oke, sesuai dengan informasi yang ada di yang ada di pemberitahuan di grup, bahwa materi kita hari ini atau yang akan kita sampaikan hari ini adalah tentang anatomi tesis dan citation Mendeley. Jadi ada dua materi yang hari ini kita pelajari bersama. Are you ready, teman-teman? Oke, silakan live chat bisa dimanfaatkan ya. Sesekali saya bisa larak-lirik lihat live chat di sini ya. Semuanya sudah siap ya untuk memulai. Jadi anatomi tesis ini kenapa disampaikan di awal? Karena memang teman-teman sebelum membuat bab 1 sampai dengan bab 5 harus tahu dulu apa yang mau dikerjakan itu serumit apa, sekompleks apa, sesulit apa, semudah apa gitu. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, ini harus diawali dari anatomi tesis gitu. Nah, bagi teman-teman yang apalagi belum sama sekali baca pedoman tesis, ada yang belum baca di sini, Masya Allah ya. Kalau belum baca yang belum baca pedoman tesis ya itu harus dibaca dulu gitu. Tapi ya kita sambil kolaborasi di sinilah gitu ya, materi kita sampaikan di sini. Oke, untuk teman-teman yang sudah punya proposal tesis, kemudian juga pulang seminar hasil belum diberesi, kemudian pulang seminar proposal teman-teman yang kemarin belum dibereskan, oke, nggak apa-apa ya. Nah, itu nanti kita akan coba awali dari anatomi tesis dulu supaya teman-teman bisa menggambarkan apa yang akan saya kerjakan. Nah, makanya di beberapa pertemuan di perkuliahan mahasiswa ya, saya sampaikan bahwa kalau saja saya berada di usia teman-teman semuanya menyelesaikan kuliah pasca, ya mungkin saya juga akan ada di posisi yang sama, repot di rumah, di kampus, kemudian di sekolah gitu ya. Tapi itu luar biasa perjuangan Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Di sini baru 37 yang hadir nih, pada kemana, padahal di grup nyampe 19 berapa ya Mbak Fenty ya. Oke, Kuningan hadir. Di sini saya lihat Kuningan hadir, Bu Yulia hadir, Pak Sugandi hadir. Ini suami istri datang ya. Pak Aif Ahmad juga ada. Saya mohon maaf belum buka e-kampus Pak Aif ya. Termasuk juga Bu Linda dan Pak Ibnu. Afan sekali, nanti kalau sudah ada waktu saya buka. Kemudian Bu siapa ini, Sofianti, Mbak Sofi, dan seterusnya saya nggak bisa satu persatu ya. Kemudian banyak sekali ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Ini anatomi tesis. Bagi teman-teman yang sekarang masuk semester 4 mungkin sudah tahu persis ya apa itu tesis yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Nah, di sini saya buat dalam bentuk biasanya saya suka dalam bentuk seperti ini ya, smart art. Jadi kalau kata profesor saya sih, ketika seseorang sudah bisa membuat pemetaan sebuah keilmuan, maka disitulah bisa dikatakan seseorang itu bisa memahami gitu. Nah, sebenarnya tesis ini atau struktur tesis ini adalah hal yang sudah di luar kepala mungkin ya, karena S1 kan sudah punya pengalaman gitu ya, S2 tinggal memantapkan kembali gitu. Oke, nah di sini saya akan coba anatomi tesis ini, maksudnya adalah struktur tesis yang akan dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Saya tulis di sini yang pertama tesis. Ya. Tesis isi di sini mau tesis, mau skripsi, mau disertasi sama. Tesis, skripsi, tesis, disertasi sama. Jadi kalau teman-teman yang mau disertasi juga sama ya, strukturnya atau anatominya seperti ini. Struktur atau anatominya, pertama ada bagian depan. Saya tulis singkat ya, bagian depan. Ada bagian isi gitu. Dan yang ketiganya ada bagian, kalau depan sama belakang ya. Nah, ada bagian depan, harusnya ini ada lampiran depan,
ada lampiran depan, ada bagian isi, kemudian ada lampiran belakang. Nah, ini sebenarnya isi tesis itu. Isi tesis ada bagian depan, bagian isi, dan ada lampiran belakang. Ini bukan latar belakang, lampiran belakang. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk, jangan salah mempersepsikan ini bukan latar belakang, lampiran belakang. Nah, untuk lampiran depan di sini, untuk lampiran depan, teman-teman sambil bisa bayangin atau bawa tesis punya teman-teman di sini, ditumpukin di pinggirnya apa saja yang harus ada dalam lampiran depan. Pertama di sini judul. Oke. Cover judul. Sudah punya atau belum cover judul ya? Atau bab 4-nya nanti bikin cover judul dulu gitu. Cover judul itu yang pertama, lampiran depan. Kemudian yang lampiran berikutnya lembar persetujuan. Lembar persetujuan yang seterusnya ya. Lembar persetujuan dari pembimbing. Nah, lembar persetujuan dari pembimbing ini dibuat secara up to date. Misalnya mau mengajukan seminar proposal, kita buat lembar persetujuannya. Nanti mau mendaftarkan seminar hasil, dibuat persetujuannya. Setelah mau mendaftarkan sidang, buat lagi persetujuannya. Nah, itu jangan sampai lembar persetujuan itu dibuat hanya satu kali saat seminar proposal, itu nanti jadi lucu gitu ya. Jadi lembar persetujuan itu dibuat setiap kali kita akan mengajukan ujian-ujian atau seminar-seminar. Nah, kemudian yang ketiganya di sini ada lembar pernyataan. Pernyataan keaslian dan plagiarisme. Di sini lembar keaslian dan plagiarisme kenapa harus ada? Ini menginformasikan kepada kami bahwa tesis yang membuat itu merupakan karya orisinal dari teman-teman semuanya, termasuk ada plagiarisme. Di sini menunjukkan bahwa tesis kita ini sudah diakui kejujurannya, bahkan tingkat similarity-nya itu di bawah prosentase yang sudah ditentukan, misalnya di bawah 30%. Dan ini harus dibubuhi materai ya. Materainya sekarang yang 10.000, sudah tidak berlaku yang 6.000, sudah dicabut. Nah, kemudian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ya. Di sini ucapan terima kasih harus dibuat dalam 1 atau 2 lembar gitu ya. Jangan sampai ucapan terima kasihnya bagus banget dari bab 4-nya nggak kemana gitu ya, nggak nyangkut dengan judulnya. Nah, kemudian ucapan terima kasih baru ke abstrak. Abstrak ini bagian dari lampiran depan. Nanti kita praktikkan juga bagaimana cara membuat abstrak. Kemudian baru ke daftar isi. Daftar isi ya, berapa lembar itu cukup banyak. Kemudian daftar tabel, kemudian juga setelah ada daftar tabel ada daftar gambar ya, saya singkat saja GB, dan ada daftar lampiran. Nah, di sini daftar lampiran. Nah, itu bagian depan. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Itu baru bagian depan. Dan ini dikerjakan oleh kita nanti kalau sudah selesai bagian isi. Ini jangan dikerjakan sekarang gitu. Apalagi bikin abstrak gitu ya. Bab 4-nya belum jadi, mau bikin abstrak gitu. Nanti aja. Nah, ini kita lakukan setelah selesai bagian isi atau bab 1 sampai bab 5 selesai. Oke, sudah dicatat ya. Nah, kemudian yang kedua kita masuk pada bagian isi. Nah, ini lumayan rada banyak gitu. Dulu. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang masih 5 ya babnya. Babnya masih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini saya tulis bab 1. Ini bab 2. Bab 1 apa? Pendahuluan ya. Ada bab 3. Kemudian masuk kepada bab 4.
kemudian bab 5. Oke, makin kecil Bapak. Oke ya, saya besarkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang akan dikerjakan oleh teman-teman semuanya, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 ditambah bab 5. Oke, sudah kebayang setebal apa? Ya, nggak tebel-tebel banget lah gitu ya. Isinya lumayan banyak gitu. Nah, struktur ini harus diingat gitu ya. Kita lihat, bab 1 ada apa saja? Bab 1 ada apa saja yang akan kita kerjakan? Ada yang masih ingat? Bab 1, latar belakang masalah. Nah, saya singkat LBM aja. Ini pakai ini aja, biar kelihatan ya. Latar belakang masalah. Oke. LBM, latar belakang masalah. Nah, nanti bagaimana cara membuat latar belakang masalah akan kita sampaikan di bimbingan online, di anatomi dan simulasi bimbingan online di pertemuan kedua untuk membahas bab 1. Kemudian setelah latar belakang masalah, yang keduanya ada batasan. Oke. Ada fokus penelitian. Nah, kalau untuk kuantitatif itu namanya bukan fokus penelitian tapi batasan masalah. Nah, ini saya coba dalam garis miring saja ya. Jadi kalau yang pertamanya ini fokus penelitian untuk kualitatif. Nah, ini garis miring tuh ini untuk kuantitatif. Jadi bukan harus ditulis fokus penelitian garis miring batasan masalah, satu saja. Jadi kalau teman-temannya kualitatif berarti duanya fokus penelitian. Tapi kalau teman-temannya di kuantitatif maka ambil batasan masalah gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiganya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ya. Kuantitatif kualitatif sama istilahnya rumusan masalah. Ctrl C, Ctrl V. Setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Oke. Nah, ini harus dibuat sesuai dengan rumusan. Kalau rumusannya 3, maka tujuannya pun 3. Nanti kita praktikan ya bagaimana cara membuat rumusan dan tujuan. Ini 4, ini 5. 5 ini 5-nya manfaat penelitian. Oke. Ini bab 1, isinya ada 5 ya. Yang membedakan di sini saja di batasan masalah. Sekali lagi ingat, barangkali ini yang baru datang, ini garis miring itu bukan atau, tetapi kalau untuk kualitatif fokus penelitian, untuk kuantitatif batasan masalah gitu. Nah, ini isinya 5. Bagaimana cara membuat kelima ini nanti akan kita jelaskan di pertemuan 2 untuk yang kuanti dan juga untuk yang kuali gitu. Oke, bab 1. Nah, ini udah beres bab 1. Berarti sudah di luar kepala, udah siap ya. Ini baru bab 1 loh gitu. Nanti teman-teman baru sampai mana? Ini bisa di checklist ya. Bisa di checklist. Oh, saya baru bikin LBM gitu. Oh, saya baru bikin fokusnya tapi belum jelas. Oh, saya baru bikin rumusan masalah gitu. Nah, nanti di checklist mana yang sudah, mana yang belum gitu. Untuk melihat apakah latar belakang yang sudah benar atau belum, fokus penelitian sudah benar atau belum, itu nanti kita coba minggu depan gitu ya. Jadi sekarang cek dulu semua tesis teman-teman semuanya mulai dari struktur atau mulai dari anatomi sehingga kita bisa tahu yang belumnya apa. Oke, kita masuk ke bab 2. Bab 2. Oke, masih siap ya? Ini enggak pada ngantuk? Kopinya silakan disiapkan. Mbak Penti, siapa ini? Bu Zidan, Pak Amin,
Pak Syafiq, dan seterusnya. Siapa ini? Udah banyak ya. Pak Agus Salik, Bu Neneng Dian, dan seterusnya. Bu Ayu mana? Bu Ayu belum kelihatan ini. Oke, nah kita masuk ke bab 2. Bab 2 isinya apa saja ya? Bab 2 isinya 1. Di sini ada deskripsi teori. Bab 2 isinya ada deskripsi teori. Oke ya. Deskripsi teori. Kemudian masih ada apa lagi setelah deskripsi teori? Ada penelitian terdahulu yang relevan. Mantap. 5 ya. 5 penelitian terdahulu yang relevan. Kalau untuk S1 3, S2 harus punya 5. Ini kita bikin dari jurnal. Kemudian yang selanjutnya bab 2, masih bab 2. Nah, ini kalau teman-teman pengen bikin skema seperti ini ya, ini tidak usah kita klik di sini satu-satu, kita dari sini bisa sih gitu ya. Nah, tapi kalau saya biasanya ambil jalan pintas, klik aja di sini, ke Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini selingan ya, informasi yang lain lah. Yang ketiga setelah ada penelitian terdahulu yang relevan, untuk kualitatif ada asumsi penelitian. Oke. Asumsi penelitian. Nah, asumsi penelitian ini dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatifnya, ini namanya kerangka berpikir. Nah, jadi ini pilih salah satu. Teman-teman kayak tadi yang ini, yang batasan masalah, nggak usah ditulis dua-duanya. Jadi kalau kualitatif apa? Asumsi penelitian. Kalau kuantitatif, kerangka berpikir. Jadi jangan tulis dua-duanya, gitu ya. Untuk bab 2 yang kualitatif cukup sampai di sini ya, kayak judul lagu. Cukuplah sampai di sini, lirik lagu apa judul lagu ya. Nah, ini kualitatif itu hanya 1 2 3. Tapi kalau yang kuantitatif, khususnya yang survei atau ex post facto, ada 4. Tambahannya 1, apa sih? Hipotesis ya, bukan hipotermia gitu. Kalau hipotermia ya kehausan. Hipotesis, oke. Nah, hipotesis ini ingat ya, hanya untuk kuantitatif. Kualitatif tidak ada hipotesis. Ingatkan ya teman-teman semuanya, jangan sampai ada yang nulis hipotesis di kualitatif. Pasti dicoret tuh gitu ya. Karena penelitian kualitatif itu tidak harus ada jawaban sementara, beda dengan yang kuantitatif. Oke, bab 2 beres. Ada yang sudah sampai situ? Silakan jawab di live chat. Bab 2 udah beres atau belum? Beresnya udah nyampe mana? Oke. Bab 2 selesai. Masuk ke bab 3. Oke, sudah dicatat? Masuk ke bab 3. Kita tambah di sini. Oke, tambah banyak. Oke ya. Bab 3 sih, isinya apa saja? 1. Metode penelitian. Baru 1. Isinya berapa sih metodologi penelitian itu ya, kurang lebih ada berapa ya, 8 ya, saya tulis dulu, saya kopikan dulu, ada banyak. Yang keduanya setelah metode penelitian ada waktu dan tempat. WT aja ya, WT saya singkat, W dan T, waktu dan tempat penelitian. Oke. Kemudian 2. Kemudian 3. 3-nya itu sampel sumber data. 3. Sampel sumber data. Nah,
Ini untuk kualitatif sampai sumber data. Kalau untuk kuantitatif istilahnya populasi dan sampel ya. Sampel bukan sampel, apalagi sambel gitu. Populasi dan sampel gitu. Jadi sekali lagi ini yang garis miring pilih salah satu yang awal tuh untuk kualitatif, yang setelah garis miringnya itu untuk kuantitatif ya. Kemudian yang keempatnya ada pengumpulan data. 4. Pengumpulan data. Bukan, jangan ditulis teknik ya. Teknik, kalau teknik itu ilmu-ilmu gitu. Jadi harus banyak gitu kalau buku. Tapi kalau pengumpulan data saja, ini fokus kepada pengumpulan data yang kita gunakan, yang kita pakai dalam tesis kita gitu. Oke, kemudian setelah pengumpulan data, yang kelimanya adalah instrumen penelitian. Oke. Instrumen penelitian yang kelima. Kebayang instrumen penelitian yang kayak gimana? Kalau untuk kualitatif adalah peneliti, kalau untuk kuantitatif angket. Pedoman angket itu ya. Oke, masih adakah? Masih, tenang ya. Ctrl C, tar ya. Ctrl V. Keenamnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian. Jadi bagi teman-teman yang misal penelitiannya itu kuantitatif, dalam hal ini misalnya survei, maka untuk prosedur penelitian yang ini itu mengikuti langkah-langkah survei. Adanya di mana? Adanya di buku metodologi penelitian gitu ya. Jadi cari yang khusus survei atau ex post facto. Tapi kalau teman-teman penelitiannya di studi kasus, maka prosedurnya khusus untuk studi kasus atau kualitatif gitu. Atau yang tadi ex post facto itu pakainya yang kuantitatif gitu. Oke ya, pilih salah satu. Kemudian masih ada 7. Nih kata Bu Christine, hadir Bu, tetap semangat. Walaupun banyak ya yang harus diselesaikan. 7. Analisis data. Jangan nulis teknik ya. Kalau teknik-teknik tuh banyak gitu. Itu merupakan keilmuan untuk melakukan analisis. Tapi kalau analisis data ini alat yang 1-2 alat yang kita gunakan dalam analisis data. Jadi tidak usah ditulis semuanya. Kemudian yang terakhir, nah kalau untuk kuantitatif ini 1-7 selesai. Tapi kalau untuk kualitatif nambah 1 ya. Ada uji keabsahan data. Oke. Ada uji keabsahan data gitu. Nah, ini bab 3, teman-teman. Bagaimana, ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 poin. Oke. Mantap ya. Ini akan dikerjakan oleh teman-teman loh. Dan seminar proposal bagi yang belum nih semester 2 sekarang yang mau menginjak semester 2, kayak di sini ada siapa nih? Ada Bu Pak Zimi, Pak Iman ya kalau nggak salah semester 2 juga, kemudian Bu Christine, kemudian Pak Saifuddin, Pak Agus Talik, dan seterusnya yang semester 2 mau masuk semester 2. Ini proposal udah sampai sini, uji keabsahan data. Ditambah nanti ada instrumen ya. Oke, ini jihad Bapak Ibu semuanya. Bab 4, ini baru bab 3. Sekarang kita lanjut ya, bab 4 ya. Lanjut ke anatomi untuk bab 4. Nah, ini sudah mulai agak mengkerucut bab 4 itu. Bab 4 itu isinya apa? Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini harus lihat di buku panduan penulisan tesis. Kalau buku panduan penulisan tesisnya panduan penulisan tesisnya
menghendaki pemisahan antara hasil penelitian dan pembahasan, maka kita ikutin dipisah. Tapi kalau misalnya menghendaki disatukan, ikutin saja disatukan. Jadi lihat di buku panduannya. Yang pasti setiap hasil penelitian dan pembahasan pasti isinya 4 poin gitu ya. Yang 4 poinnya itu apa saja? Yang pertama, jawaban rumusan masalah yang pertama. Jawaban rumusan masalah nomor 1. Saya singkat begini ya. Jawaban rumusan masalah nomor 1, bab 4 itu. Jadi kalau di rumusan masalahnya ada 3 rumusan atau ada 4 rumusan atau ada 5 rumusan, maka bab 4-nya pun poinnya akan sama gitu. Nah, itu yang dikatakan dengan benang merah gitu. Jadi antara rumusan masalah dengan bab 4 itu harus ada benang merahnya. Nah, ketika dibuka halaman rumusan nomor 1, jawab pertanyaannya bagaimana perencanaan pendidikan kewirausahaan di TKX. Maka ketika kita buka bab 4 di sini, ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Berarti di sini judulnya perencanaan pendidikan kewirausahaan di TKX gitu. Itu yang namanya benang merah gitu. Nanti kita belajarlah, banyak belajar apa sih benang merah, apa sih benang hitam, apa sih benang pakusut gitu ya. Nah, supaya teman-teman bisa mengoreksi tesis punya teman-teman yang lain, saling koreksi itu lebih asik gitu ya. Jadi kalau bimbingan kita coba. Oke, yang kedua, jadi masih ingat benang pakusut ya. Kemudian yang kedua, jawaban rumusan masalah nomor 2. Nah, ini bab 4. Ini benang merahnya. Lihat rumusan masalah gitu ya. Kemudian yang ketiga, sholat malam dirikanlah gitu ya. Kemudian yang ketiga, jawaban rumusan masalah nomor 3 gitu ya. Kemudian yang keempatnya, contoh yang keempat, jawaban rumusan masalah nomor 4. Oke. Ini bab 4. Kebayang isinya seperti apa? Oke, saya nyalain dulu lampu ya sebentar. Oke. Ya, ini sudah sampai bab 4. Selesai. Bab 4 udah selesai. Ibu-ibu udah beres bab 4. Ini yang semester 4 ya, angkatannya Mbak Eli, Umi Ani ada nih, kalau di grup ada, tapi sekarang masuk nggak ya? Oh, Mbak Amina ada nih, cuman Mbak Amina udah selesai. Kemudian siapa lagi ya? Mbak Eli ada ya? Ada nggak ya? Tadi saya lihat ada Mbak Amina, Umi Ani, terus siapa lagi ya? Yang grup-grup PAUD tuh pada masuk nggak sih ya? Biar nggak bimbingan nanti. Oke, nah ini bab 4, isinya seperti ini, kebayang ya? Itu namanya benang merah gitu. Nah, sekarang kita lanjut kemana? Ke bab 5. Ke bab 5 ya. Bab 5 isinya apa? Bab 5, aduh isinya udah tinggal bab 5 tinggal tering aja. 1 isinya simpulan. 1 tuh simpulan. Ini simpulan dan kesimpulan tuh harusnya dibedakan ya di buku panduan itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau kesimpulan itu mengacu kepada rumusan masalah, tapi kalau simpulan itu merupakan saripati. Nah, saripati dari jawaban rumusan masalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, pertama simpulan. Yang keduanya ada saran. Ini sudah pasti ya. Saran di sini. Yang keduanya saran.
Oke. Yang kedua saran, setelah saran selesai, kita masuk ke rekomendasi. Rekomendasi yang ketiga. Sini yang ketiganya rekomendasi. Oke. Kebayangkah teman-teman semuanya isi tesisnya? Dah sampai bab 5. Ini. Selesai sampai bab 5 ya. Nah, ini yang saya sampaikan pada teman-teman, kenapa sih teman-teman tuh luar biasa ya melanjutkan perkuliahan di usia yang sudah senior tapi masih meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa. Oke. Sudah siap? Lanjut lagi. Ini belum beres loh. Ini belum selesai ya. Nanti ini akan makin kecil gitu. Iya, mudah-mudahan ada rekamannya, so ikutnya sambil kesana kamari deh gitu ya. Ya, nanti ada rekamannya ya di kemudian. Oke. Oke, ibu-ibu semuanya kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita balik lagi ke atas. Setelah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 beres, kita balik lagi ke atas. Tiung. Di sini. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah tuh isinya apa saja? Ya, ini udah dicatat belum? Dicatat ya, kan bagian-bagian penting yang sekiranya ingat di memori ibu-ibu, teman-teman semuanya, ini bisa dicatat. Latar belakang masalah isinya 3. Waduh. Gimana nih? 1. Ctrl C, Ctrl V biar cepat ya. Oke. Di sini. Latar belakang masalah itu isinya 3. Yang pertama, tataran ideal. Tataran ideal. Nah, di tataran ideal ini ya, nanti kita akan coba praktikan di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua ada realistis. Tataran realistis. Ini isinya. Gitu. Tataran realistis itu seperti apa cara menulisnya, nanti kita praktikkan gitu ya. Tataran realistis. Kemudian yang ketiga ada tataran harapan. Nah, ini isi dari latar belakang masalah. Ya, ini isi dari latar belakang masalah. Oke, saya coba perbesar seperti ini. Memang akan semakin kecil ya, karena semakin banyak ini yang kita tulisnya. Oke, ini ya kelihatan ya. Jadi nanti akan makin banyak sekali skema-skemanya. Ini yang dimaksud dengan analisis Bradley itu seperti ini ya. Kita bisa mencoba untuk memetakan dari satu kata menjadi berbagai macam cabang-cabang dan juga ranting-ranting. Oke. Tataran ideal, realistis, dan harapan ini isi dari latar belakang masalah. Jadi kalau teman-teman bikin latar belakang masalah itu jangan hanya plok sana, plok sini gitu ya. Tapi harus relevan dengan isi yang harus ada dalam latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, ini kok 3 di sini. Ini 2 ya. 2 rumusan masalah. 2 rumusan masalah. Rumusan masalah kita kasih lagi shape di sini ya. Ada berapa? 4. 1 perencanaan, planning gitu ya, biar disingkat saja. Kalau yang studi kasus ya, kalau yang studi kasus itu pakainya planning, tapi sebenarnya tidak harus planning juga gitu ya, tergantung judul teman-teman. Kalau judul teman-temannya tentang
planning, kemudian organizing. Ya, organizing. Kemudian organizing. Kemudian yang ketiganya actuating. Oke. Tiganya actuating. Ini udah mulai banyak, jadi banyak bergeser seperti ini. Actuating. Kemudian yang keempatnya controlling. Ctrl C, Ctrl V. Nah, oke. 4. Controlling. Oke. Nah, ini controlling. Ya. Controlling. Jadi rumusan masalah aja isinya udah 4 nih. Baru rumusan masalah. Setelah rumusan masalah selesai, maka kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya ada berapa? Sama, ada 4. Ya. Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, gitu aja, biar cepat ya. Maka tujuan penelitiannya pun ada 4. Mantap. Planning. 2-nya organizing. Oh iya, nomor 2 tadi ada fokus penelitian kemana ya? Oh, kehapus mungkin ya. Oh ya, terima kasih ya, sudah diingatkan. Oke. Coba kita kesini dulu ya, bentar ya. 2-nya ada organizing, gitu ya. Kemudian 3-nya ke actuating. Oke. Sini kita edit dulu. 2 organizing. 3 ada controlling. Kemudian 4-nya ada actuating. Di ketiga tuh actuating dulu ya. Actuating. Kemudian yang keempatnya baru di sini controlling. Oke. Nah, ini ya, controlling. Nah, ini tadi ada yang kelewat ya, fokus penelitian di nomor 2. Di sini harusnya ini benar ya, 3. Ini kemana ya, hilang. Nah, ini fokus penelitian nanti di sini. Ya. Nah, di sini ini fokus penelitian. Fokus penelitian. Nah, di sini hanya cukup 1 paragraf ini untuk fokus penelitian itu. Jadi teman-teman gak usah ngisi banyak-banyak di sini. Fokus penelitian itu cukup diisi dengan 1 paragraf saja. Fokus pada judul, fokus pada apa ya? Fokus pada apa yang diteliti. Nah, ini tulisannya tidak harus dalam bentuk pointer, tetapi teman-teman bisa dalam bentuk paragraf saja gitu. Oke, ini baru rumusan masalah udah sepanjang begini, udah tujuan sepanjang ini. Kemudian kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 2 ya. 1, manfaat teoritis. Oke. Yang keduanya ada manfaat praktis. Nanti seperti apa kalimatnya untuk teoritis dan juga untuk praktis. Nah, itu nanti minggu depan kita praktekkan. Oke. Selesai bab 1. Lihat anatominya. Waduh, cukup rumit. Coba saya perkecil dulu ya. Ini udah 290%.
Coba saya perkecil. Nah, ini belum beres loh. Ini belum selesai gitu. Udah sampai sebegini. Udah lumayan. Nanti bisa dipelajari, bisa diperbesar gitu ya. Bisa diperbesar di laptop ibu-ibu semuanya. Oke, kemudian kita lanjut sampai beres. Oke. Tulisannya nggak kelihatan, iya. Oke. Nah, kita lanjut sekarang ke bab 3, ke bab 2. Ke bab 2, maaf. Nah, ini. Bab 2 di deskripsi teori ya, di deskripsi teori. Di deskripsi teori yang kita tuliskan kalau judulnya tentang misalnya manajemen pendidikan kewirausahaan. Nah, maka teori yang dibutuhkannya paling tidak saya tuliskan di sini atau manajemen parenting ya. 1, manajemen pendidikan. Manajemen parenting. Manajemen parenting dalam meningkatkan pola asuh. Nah, berarti di deskripsi teori yang keduanya adalah tentang pola asuh. Pola asuh anak. Pola asuh orang tua ya. Pola asuh anak. 2 ini deskripsi teori. Jadi kalau misalnya teman-teman judulnya manajemen pendidikan karakter kewirausahaan. Jadi yang pertamanya manajemen pendidikan dan juga pendidikan kemudian karakter manajemen pendidikan karakter dan juga karakter kewirausahaan dan seterusnya. Bagaimana kalau yang kuantitatif? Nah, kalau yang kuantitatif itu nanti ada 3. Kalau variabelnya 3, maka deskripsi teorinya pun harus ada 3 gitu ya. Harus ada 3. 3-nya itu sesuai dengan variabel. Kalau variabel pertamanya etos kerja, kemudian produktivitas dan juga prestasi kerja. Nah, itu 3-3-nya masuk di deskripsi teori gitu ya. Oke, kemudian masuk ke penelitian terdahulu yang relevan. Ada berapa? 5, ya kan? 1, jurnal 1. Jurnal 1. Kemudian jurnal 2. Kalau ke pinggir bisa kali ya. Nah, ini kita coba ke pinggir. Jurnal 2. Jurnalnya harus berapa? 5. Yang baru dapat jurnal, yang baru dapat 3 jurnalnya itu bisa ditambah lagi ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini jurnal ketiga. Kemudian jurnal keempat. Kemudian jurnal kelima. Oke. Jurnal 3. Oke ya. Jurnal 4. Jurnal 4. Kemudian jurnal 5. Jurnal 5. Oke, mantap. Silahkan ya. Penelitian terdahulu yang lepan berebet jurnalnya 5 gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka penelitian atau asumsi penelitian. Nah, asumsi penelitian ini membahas tentang pentingnya kalau saya misalnya tentang manajemen parenting ya, pentingnya manajemen parenting. Tapi menurut kita peneliti, gitu. Menurut kita sebagai peneliti, gitu. Berdasarkan teori di sini dan juga penelitian terdahulu yang relevan. Nah, kemudian yang terakhir ini bab 4 itu ada hipotesis. Ini khusus untuk penelitian kuantitatif ya, baik itu survei ataupun ex post facto. Maka kalau rumusan masalahnya ada 4 tadi yang untuk kuantitatif,
Nah, maka hipotesisnya pun itu ada 4. Nah, saya coba tuliskan di sini ada hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4. Nah, gitu. Saya coba ke pinggir aja ya. Oke. Ini yang akan dikerjakan oleh teman-teman semuanya tuh seperti ini gitu. Nah, jadi harus tahu dulu ini H1, kemudian di sini ada H2, kemudian ada H3, kemudian ada H4. Ada H4. Oke. Luar biasa ya. Ini bab 3, bab 2. Bab 2 seperti ini. Ya. Bab 2 seperti ini. Oke. Nanti ini bisa diperbesar di di PC-nya ibu-ibu semuanya. Oke. Mantap. Ini sudah sampai sini kita. Hipotesis ya. Hipotesis 1 2 3 4 selesai bab 2. Kita langsung masuk ke bab 3. Di sini ada metode penelitian. Bab 3. Yang pertama di sini ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian yang kita tuliskan cukup dengan yang kita gunakan saja. Misalnya metodenya studi kasus atau metodenya survei gitu. Studi kasus. Kita kasih 1 paragraf juga selesai nih. 1 atau 2 paragraf beres ya. Atau survei. Atau expose facto ya. Saya singkat expose facto. Cukup 1 paragraf saja. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Nah, di sini untuk waktu dan tempat tuliskan masa. Masa di sini masa penelitian mulai dari bikin proposal sampai teman-teman ujian tesis selesai. Jadi bukan pada saat menyebarkan angket atau bukan hanya pada saat bukan hanya pada saat kita interview gitu, tapi pada saat kita membuat proposal tesis dari sekarang sampai nanti selesai ujian tesisnya mau kapan tuh. Oke, masa dan tempat ya. Tempat di sini kita tuliskan alamat dan juga kita menuliskan di sini alasan memilih tempat tersebut. Nah, untuk alasan pemilihan tempat tersebut jangan didasarkan pada pada ini sekolahnya tetangga, ini kepala sekolahnya teman saya, kemudian sekolahnya dekat rumah, kemudian gurunya teman juga, kawan, tetangga, dan itu jangan kita tuliskan. Tapi yang dituliskan adalah reasoning akademik. Misalnya karena sekolah tersebut sudah memiliki program pendidikan parenting secara terprogram dan tersusun sistematis dan lain seterusnya gitu. Jadi yang kita tulis itu. Kemudian yang berikutnya ada sampel sumber data. Di sini kita tuliskan teknik sumber datanya apa. Kita tuliskan di sini sampel purposive sampling misalnya ya. Purposive sampling. Saya singkat saja. Nanti kalau teman-teman bisa tulis dicatat ya, dicatat di catatan sekarang. Purposive sampling gitu. Nah, kalau yang kuantitatif misalnya stratified random sampling gitu. Ini yang sudah saya sampaikan di semester 1 ya. Nah, ini populasi dan sampelnya. Ini pilih salah satu ya. Kalau purposive sampling itu khusus untuk kualitatif, kalau stratified random sampling itu khusus untuk kuantitatif gitu. Oke, kemudian pengumpulan data. Waduh, pengumpulan data. Ini pengumpulan data kita tuliskan. Kalau judulnya kualitatif itu sudah pasti yang ditelitinya adalah situasi sosial gitu. Maka yang dibutuhkan adalah wawancara mendalam. Nah, ini saya singkat aja, wawancara mendalam. Kemudian juga ada observasi dan ada studi dokumentasi. Tapi kalau untuk kuantitatif angket, pakainya angket. Nah, ini. Jadi saya tulis singkat aja gitu ya.
sekali lagi barangkali mau dicatat oleh teman-teman, di sini wawancara mendalam, pengumpulan datanya, observasi, dan studi dokumentasi. Ini untuk kualitatif, dan untuk kuantitatif di sini menggunakan angket satu saja. Jadi jangan ditulis semuanya gitu. Atau bahkan kuantitatif tapi ada wawancara mendalam, ada observasi, ada studi dokumentasi. Nah, itu yang dimaksud dengan benang pajajet gitu ya, kayak tadi gitu, benang pabelit gitu. Oke, selanjutnya instrumen penelitian. Nah, kalau untuk kualitatif instrumennya cuma satu di sini. Kita tuliskan peneliti. Tuliskan di sini peneliti. Peneliti. Kenapa peneliti hanya sebagai instrumen kualitatif? Karena peneliti sudah dianggap expert, ahli expert itu, gitu ya. Peneliti sudah dianggap ahli dalam bidang metodologi penelitian khususnya studi kasus, dan juga ahli di bidang manajemen parenting. Itu kalau untuk kualitatif. Tapi kalau instrumen penelitian kuantitatif di sini pakainya pedoman angket. Nah, saya saya tuliskan di sini ada pedoman angket disingkat PA gitu ya. Ini pakai ini berarti. Nah, jadi kalau ada slice atau garis miring itu untuk kuantitatif. Nah, di instrumen penelitian di sini kan peneliti sebagai instrumen utama, tapi ada juga instrumen penunjang. Yang ini nih, dilihat di sini di pengumpulan data. Di pengumpulan data ada wawancara mendalam, berarti ada pedoman wawancara, ada interview guide yang pernah saya sampaikan. Nanti bagaimana cara bikinnya nanti akan dijelaskan juga di bimbingan online. Kemudian ada pedoman observasi, ada catatan lapangan di sini ya, dan ada studi dokumentasi, dan ada member checklist gitu. Oke, gitu ya. Sampai sini bab 3. Kemudian masih bab 3. Di sini ada prosedur. Kalau prosedur ini lihat cek buku Medlit aja gitu ya. Cek buku Medlit. Nah, ini tinggal dilihat aja, mau pakai Prof Sugiono boleh, mau pakai Creswell boleh, mau pakai siapa silahkan gitu. Susunannya harus mengikuti gitu. Kemudian yang ke-7 di sini ada analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan Mills-Haberman ya. Mills-Haberman. Nah, nanti dengan menggunakan coding Atlas TI gitu. Nah, kalau untuk kuantitatifnya bisa pakai SPSS atau LPS gitu. Ya, ini analisis datanya. Mills-Haberman, kemudian pakai coding Atlas TI yang sudah di-download oleh teman-teman semuanya. Nanti kita coba praktikan bagaimana caranya. Kemudian kalau yang untuk kuantitatif di sini ada SPSS gitu. Kemudian yang ke-8 di sini ada uji keabsahan data untuk kualitatif. Apa sih uji keabsahan data ini? Nah, kalau uji keabsahan data dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan kan itu hasil wawancara ya. Apakah itu udah dianggap sahihnya itu seperti apa? Nah, di sini ada 4 uji. Nah, ya, ada 4 uji seperti yang pernah dijelaskan di channel YouTube saya. Ada uji kredibilitas, ada uji transferabilitas, kemudian ada uji konfirmabilitas, dan ada uji defensibilitas. Nah, itu yang dimaksud dengan uji keabsahan data. Oke, temannya, ini sudah sampai pada bab 3 beres. Bab 3 beres ya. Kebayang nanti ya, ini anatominya seperti ini. Oke, lanjut dulu, ini belum selesai. Kemudian di sini bab 4 itu jawaban nomor 1, jawaban rumusan masalah nomor 1. Rumusan masalah nomor 1-nya apa? Misalnya di sini tentang perencanaan. Berarti kita tulis plan yang tadi. Lihat rumusan masalah yang tadinya. Kemudian yang keduanya di sini jawaban nomor 2-nya. Oke, yang keduanya berarti pengorganisasian atau organizing. 2 di sini ORG gitu ya, organizing. Kemudian yang ketiganya di sini ada yang ketiga ada actuating. Kita tulis dulu actuating di sini.
3 actuating ya. Kemudian yang keempat ada controlling. Oke. 4 CTRL, controlling. Nah, ini bab 4 seperti ini ya. Nah, nanti kalau bagaimana cara menuliskan untuk bab 4 sama ini kita akan praktikkan pada saat kita bimbingan online juga. Oke, satu lagi ini ada bab 5, simpulan. Nah, oke, sudah hore kalau sudah simpulan gitu ya. Simpulan di sini kalau rumusan masalah 3, kemudian bab 4-nya juga harus 3, maka simpulan pun 3 gitu. Nah, kalau ini ada 4 berarti semuanya ada 4 gitu, ya kan? Itu yang dimaksud dengan benang merah lagi. Rumusannya 4, bab 4-nya jawabannya 4, maka di bab 5 di kesimpulan simpulan yang sangat ringkasnya juga harus 4 gitu. Nah, ini masih ada yang masih ada yang enggak, kok aneh ya. Saya singkat aja 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau rumusannya kesimpulannya juga harus ada 4. Sarannya berapa lagi? 4 lagi. Sarannya 4. 1, 2, 3, 4. Rekomendasinya berapa? 4 lagi deh. 4 lah. 4 lagi ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ini harus senada, seirama antara simpulan, saran, rekomendasi gitu. Bahkan kalau di perguruan tinggi lain ada tambah satu lagi implikasi, ada 4. Oke, gitu ya. Nah, ini teman-teman semuanya yang dimaksud dengan anatomi tesis dari mulai bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5. Padahal ini belum beres ya. Masih ada lampiran belakang. Nah, ini dia, kasihan nih, belum diapa-apain. Lampiran belakang, isinya apa saja? Ya, kita selesaikan dulu supaya teman-teman punya gambaran. Lampiran belakang. Lampiran belakang ini isinya satu daftar pustaka. Saya singkat saja ya. Ingat kan, tahu kan daftar pustaka kayak gimana? Nah, daftar pustaka. Nah, nanti pada saat membuat daftar pustaka, teman-teman akan saya arahkan untuk menggunakan aplikasi Mendeley karena nanti akan memudahkan teman-teman bikin daftar pustaka. Kalau sekarang misalnya atau yang sudah pelatihan, alhamdulillah, bikin daftar pustaka itu tinggal 1 klik itu udah beres semua. Sekalipun teman-teman misalnya melakukan citasi atau mengutip buku, mau e-book, mau jurnal, mau kebijakan gitu ya, sampai 40 buku misalnya, itu hanya dalam 1 klik ketika menggunakan aplikasi Mendeley itu ngaberedel ayah sadaya gitu ya. Jadi ke 40-40-nya ada semua dan itu sudah bersusun gitu. Jadi kita tidak usah ngegeser-geser kalau menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, tapi kalau misalnya di kita kan footnote nih, kita juga bisa melakukan aplikasi Mendeley tapi harus ada digeser-geser. Oke, kemudian daftar pustaka ada lampiran surat tugas penelitian di sini gitu ya. Surat penelitian, kemudian ada dari kampus, dari sekolah, dan juga ada lampiran pedoman wawancara, silakan dicatat, interview guide, kemudian juga ada angket ya, ada pedoman angket untuk kuantitatif sampai pada catatan lapangan. Jadi yang kuanti berarti angket saja, sisanya untuk yang kualitatif. Oke teman-teman, coba saya kecilkan ya. Ini anatomi tesis sudah selesai semua. Silahkan ngerenghap terlebih dahulu. Mangga, ini yang akan dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Luar biasa kan? Oke, sampai segini loh. Sampai segini gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Oke. Luar biasa. Ini yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Nanti saya akan share di link aja ya. Share di ini aja, share di apa nih, di live chat aja ya. Saya coba sharing di live chat gitu ya.
Oke. Nah, kemudian kita lanjut satu lagi ke sitasi. Masih semangat ya, satu lagi materi, tapi tidak sebanyak yang tadi ya. Kalau yang kalau yang ini. Nah, saya mau coba lampirkan dulu. Selamat datang di live chat. Oke. Nah, oke, nanti deh setelah selesai aja ya, setelah selesai. Nah, sekarang kita akan coba ke satu lagi ke citation ya, citation. Masih ini ya. Ada Bu Pipi masuk, ada Pak Sugandi, ada Bu Ayu kemana aja Bu Ayu, baru masuk kah? Oke, teman-teman semuanya, oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita close dulu. Ini anatomi tesis telah selesai. Bentuk penampakannya seperti ini yang akan dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Silahkan, sangat luar biasa ya. Nah, ini yang dimaksud dengan anatomi tesis, dan ini harus sudah ada di luar kepala gitu ya. Di luar kepala tuh artinya ya sudah paham gitu, bukan di buku pedoman atau juga bukan di bukan di dalam laptop gitu. Oke, saya close dulu. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya adalah contoh sitasi dan Mendeley. Contoh sitasi Mendeley gitu. Contoh sitasi Mendeley. Oke, nah di contoh sitasi Mendeley. Nah, ketika kita sitasi, apa sih yang dimaksud sitasi? Sitasi itu mengutip gitu. Mengutip, cara mengutip. Biasanya kalau teman-teman mengutip itu kan dengan cara yang manual, di copy gitu ya. Mana yang mau ditulis di bagian tesis kita, kemudian nanti kita secara manual ditulis dulu nama penulisnya, tahunnya, judul buku, kemudian juga tempat terbit, dan seterusnya sampai pada halaman. Biasanya seperti itu kan. Nah, teman-teman bisa melakukannya secara digital ya. Yang belum punya aplikasi Mendeley, silakan download aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Yang sudah punya, alhamdulillah. Nah, ini nanti saya buka dulu ya, supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara mengoperasionalisasikan aplikasi Mendeley. Nah, ini saya buka nih ya, ini saya sudah masuk pada aplikasi Mendeley. Nah, di sini ada beberapa tampilan-tampilan dari Mendeley gitu ya. Nah, saya nanti akan coba. Di sini ada buku-buku. Di sini ada buku-buku yang sudah kita miliki. Misalnya di sini kalau teman-teman aplikasinya masih kosong, berarti di sini belum ada. Kemudian di sini ada judul jurnal, ada penulis jurnal, kemudian ada judulnya, kemudian ada tahun berapa diterbitkannya, publishnya di mana, kemudian ditambahkan kepada kita kapan. Dan di sini nanti misalnya ketika saya klik di sini, double klik, nah di sini sudah muncul status secara detail jurnalnya ini milik siapa, jurnal apa, tahun berapa, volume berapa, halaman berapa gitu. Nanti saya akan coba bedakan ya antara mengutip dari jurnal PDF ataupun dan juga jurnal yang kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley dengan judul yang sama gitu. Nanti akan beda. Nah, kita akan coba di sini. Saya buka dulu di sini ya, di Word, contoh sitasi Mendeley. Misalnya kita mau nulis bab 1. Di sini kita sedang bikin bab 1, kemudian kita tulis pendahuluan. Kemudian di pendahuluan di situ yang pertamanya ada latar belakang masalah gitu ya. Nah, di latar belakang masalah nanti kita kan akan melakukan pengutipan gitu ya. Tapi saya tidak akan detail dulu sekarang hanya bagaimana contoh melakukan sitasi saja gitu. Kalau cara membuat latar belakangnya nanti minggu depan. Nah, kita coba buka PDF ya, atau ebook yang mau ditulis oleh teman-teman semuanya atau yang mau dikutip. Nah, saya di sini biasanya di Pasca Sarjana, kemudian Dian Widiantari. Nah, analisis perkembangan anak. Ini materi saya ya, ngajar psikologi. Nah, kita buka jurnal analisis perkembangan anak. Nah, ini misalnya
yang mau file PDF yang mau kita tuliskan di jurnal kita, di tesis kita. Misalnya kita pilih aja karena karakter, kelekatan orang tua, kreativitas. Misalnya ini yang kita butuhkan ya, parenting 5 misalnya. 5. Nah, 5 ini. Nah, kita buka salah satu dulu deh. Buka salah satu di Ratna Megawangi ya. Ini saya buka PDF. Nanti kita akan buka PDF di Mendeley. Nah, ini nanti saya akan cara copy manual gitu. Nah, di sini teman-teman semuanya di PDF ini kita hanya tahu judul dan juga pengarang, ada Ratna Megawangi. Di sini tidak ada halamannya, ya kan? Tidak halamannya, tidak ada jurnal mana ini. Saya pengen tahu ibu ini tuh ngutipnya dari mana, nggak tahu kalau kita bukanya di PDF. Tapi kalau misalnya kita bukanya di Mendeley, nanti akan kelihatan Ibu Ratna Megawangi ini menulis di jurnal apa. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman di My Library terus ke bawah diurut, di sini ada create folder. Nah, ini misalnya kita mau create folder atau membuat folder untuk penelitian kita. Misalnya saya tulis di sini create folder tesis 2. Tesis 2. Nah, berarti di sini kita sudah di tesis 2 ini sudah terbuka nih folder kita di tesis 2. Maka kita tinggal memasukkan folder file PDF yang ada di PC kita ke Mendeley ini. Caranya klik add di sini, add. Klik add ya. Setelah klik add nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan diarahkan kepada file mana yang akan dikopikan ke Mendeley. Nah, misalnya saya simpan tadi di pasca sarjana, kemudian Dian Widiantari, kemudian analisis perkembangan anak, kemudian di jurnal. Nah, saya nanti di sini ya. Saya mau coba buka Ratna Megawangi tentang karakter, kemudian parenting day, parenting style, kemudian pendampingan digital dan kelekatan orang tua. 5. Ini ambil aja yang relevan. Kita langsung open. Pas di open nanti langsung masuk ke sini semua. Nah, ini lihat, otomatis ya, otomatis masuk ke aplikasi Mendeley gitu. Ketika kita klik di sini, nah di Dwi Wahyu, maka tampilan di sebelah kanan ini kita akan tahu bahwa oh ini judulnya Parenting Day, kemudian jurnalnya ada Jurnal Pendidikan Nonformal tahun 2018 volume fake-nya 9. Nah, termasuk saya tadi pengen tahu di Ratna Megawangi ya. Nah, kalau di yang kita buka di PDF di sini kita nggak tahu ada di jurnal mana dia terbit, tahun berapa kita nggak tahu. Tapi kalau kita bukanya di Mendeley, di sini Ratna Megawangi, nah ini muncul judulnya, autorsnya Ratna Megawangi, jurnalnya Jurnal Pendidikan Vokasional, tahunnya ada di sini 2009. Volumenya 1, page-nya 1 sampai 8. Ini abstraknya ada dan keywordnya dan seterusnya ada. URL-nya juga ada, kataloginya juga ada, ISBN-nya juga ada. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngutip nih ya, mau ngutip. Kita tinggal klik saja di sini. Klik. Oke, klik di sini. Misal yang mau kita kutip ini sejak 2400. Nah, ini kita butuh ini, statement ini. Ctrl C. Ingat, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke Word kita. Kemudian Ctrl V. Kita tinggal rapikan aja dulu sedikit ya. Rapikan aja sedikit, Ctrl J. Kemudian kita tab. Oke. Nah, kemudian di sini ya, karena ini menggunakan Mendeley, jadi kita tinggal ini aja. Simpan kursornya di ujung sini, kemudian kita klik reference. Setelah klik reference, insert citation. Ini nih, insert citation yang ada gambar Mendeley-nya, insert citation. Kemudian go to Mendeley, diklik go to Mendeley, muncul, kita akan diarahkan ke sini, ke aplikasi Mendeley secara otomatis. Kita klik ini Ratna Megawangi, kemudian kita site itu kita kutip, klik site, tring, mana, nah baru muncul di sini. Ini tidak harus ditulis oleh tangan kita, tapi ini akan
terekstrak dari Mendeley ke Wood gitu. Oke, saya coba satu lagi ya. Saya mau ngutip lagi, dibukanya di Mendeley di sini ya, Purwanto. Misalnya saya coba ini, pendidikan non formal. Ini contoh aja ya. Oke, sampai sini. Ini Ctrl C, saya balik lagi ke sini. Kemudian ini titik di sini ya. Ya, ini titik di sini. Oke. Kemudian Ctrl V. Nah, udah masuk tuh. Ya, udah masuk. Tinggal kita insert kayak tadi, insert citation. Klik insert citation. Kemudian go to Mendeley. Muncul nanti ke aplikasi Mendeley. Kemudian kita tinggal klik ini aja. Klik yang kita kutip, kemudian klik cite ini. Klik cite. Tunggu. Nah, oke. Ini sudah 2. Oke. Beres kan teman-teman semuanya? Beres ya. Dan ini daftar pustaka ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Jadi teman-teman tidak usah nulis, aduh iya halaman sabaraha kumaha. Ini sudah ada sendiri di aplikasi Mendeley. Jadi nggak usah pusing nyari webnya, cari alamat e-jurnalnya, halaman dan seterusnya. Ini sudah otomatis. Nah, kalaupun tidak otomatis, teman-teman tinggal arahkan, misalnya ini adalah lembar daftar pustaka. Ctrl E misalnya ya. Nah, teman-teman misalnya tinggal gini aja. Kalau misalnya tidak otomatis, insertnya ini di reference, insert bibliografi, klik, tring. Nah, ini udah semua. Jadi nanti yang kita kutip di sini secara otomatis, ini daftar pustakanya sudah tinggal ngeklik aja di sini di insert bibliografi kalau kita menggunakan Mendeley. Tapi kalau tidak menggunakan Mendeley maka harus diketik manual gitu. Oke, nah ini contohnya. Nah, sekarang masalahnya seperti ini, bukan masalah sih. Pasca kita itu punya kebijakan lain bahwa ditulisnya tidak dalam bentuk seperti ini dalam kurung, tapi menggunakan footnote, ya kan? Menggunakan footnote gitu. Di footnote. Maka ketika kita ngopi di sini, misalnya kita mau citasi ini ya, kita copy di sini. Karena kita menggunakan footnote ya, maka di sini ini kita kasih titik. Kemudian insert footnote. Nah, insert footnote ini gunanya adalah untuk mencantumkan penomoran secara otomatis. Klik insert footnote. Nah, ada di sini. Insert footnote. Jadi nomor ini tidak harus ditulis manual karena kalau teman-teman udah canggih ya udah bisa gitu. Tapi di antara teman-teman mungkin masih ada yang belum bisa penulisan footnote, ya caranya seperti ini. Lalu ininya tidak usah mengetik Ratna Megawangi dan seterusnya, nggak usah. Teman-teman tinggal kembali ke Mendeley, kemudian buka Ratna Megawangi. Nah, di sini kita klik di mana aja, yang penting di ruangan ini. Ctrl C. Nah, Ctrl C aja. Ctrl C itu copy. Udah Ctrl C, kembali ke Word. Kemudian buka. Kemudian kita tinggal copy paste di sini. Klik paste. Nah, udah otomatis. Jadi tidak usah satu persatu dituliskan Ratna Megawangi pengembangan program, wah pegel gitu. Itu zaman dulu saya kuliah kayak gitu. Tapi emang manfaatnya jadi ingat banget gitu ya, Ratna Megawangi, tahunnya dan seterusnya. Tapi kalau dengan menggunakan Mendeley seperti ini akan memudahkan kita sebagai peneliti. Nah, apakah pertanyaannya Bu, kalau misalnya Capman bisa nggak? Capman itu keputusan menteri, bisa nggak? E-book bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Yang penting filenya semua di sini PDF. Caranya tinggal kayak tadi, add, nah gitu ya. Add misalnya ingin Capman, saya masukkan Capman nih. Ada keputusan menteri IASP 2020, saya masukkan. Ada di sini. Nah, kita tinggal buka. Kemudian saya ingin ngutip gitu ya. Ingin ngutip apa? Misalnya ingin ngutip kalimat di sini tentang disiplin ya. Kita copy aja. Disiplin, Ctrl C.
Kemudian kita kembali ke Word, ya, kembali ke Word di sini misalnya, kemudian Ctrl V. Nah, kemudian kita kasih titik karena menggunakan footnote, jadi insert footnote. Nah, ini udah 2 otomatis. Nah, kemudian kita kembali ke Mendeley, ya. Setelah kembali ke Mendeley, di sini di area sini kita Ctrl C. Udah Ctrl C, kemudian masuk lagi ke Word, tring. Nggak usah ketik Kemendikbud RI tahunnya sebaraha 2016, mana yang mengeluarkan Kementerian Pendidikan dan seterusnya gitu. Buku cetak ke aplikasi Mendeley. Bu Juju ini lucu juga, bagus pertanyaan. Bagaimana cara memasukkan buku cetak ke aplikasi Mendeley? Nah, ini susah juga ya. Jadi kalau ebook bisa. Nah, misalnya saya coba ebook ya, satu lagi. Misalnya ebook tentang metodologi penelitian, banyak ini. Saya mau coba ebook tentang medlit gitu ya. Misalnya untuk bab 3 tuh nggak usah pasca sarjana, kemudian Dian Widiantari, kemudian medlit, ebook medlit. Nah, di sini banyak nih. Nah, saya coba ini ebook ya. Berapa halamannya, cukup banyak. Open. Tring, udah masuk. Oh, agak banyak. Jadi lagi diekstrak dulu ya. Nah, ebook juga bisa ya. Memang kalau untuk buku cetak agak susah ya, Bu ya. Gimana ya? Kalau buku cetak ya berarti harus ditulis secara manual gitu. Nah, ini sekarang udah masuk ke sini ya. Nah, udah masuk ke sini. Wah, bahasanya aneh ini ya. Nah, ini kita coba buka. Ada yang mau kita kutip misalnya di bab 3, untuk bab 3 di Educational Research Qualitative and Mixed Approach ya. Nah, kemudian kita buka di sini mana ya yang mau kita kutip gitu ya. Pasti ada beberapa kalimat yang memang dibutuhkan. Nah, ini nunggu ini dulu ya, nunggu mereka masuk lah gitu. Misalnya belum ada kalimat ya. Oke, kita cari yang sedikit kali ya ininya. Ini coba sedikit halamannya mungkin ya. Nah, ini udah masuk. Nah, designing and implementing a qualitative research study dan seterusnya. Nah, yang mau kita kutip misalnya di sini lah. An example of using to the method of inquiry is the pilot project with Hamid dan seterusnya. Kita copy di sini. Kita butuh ini misalnya. Ctrl C. Kemudian kita masuk ke bab 3 kita. Nah, kemudian bab 3-nya misalnya kita ada di sini nih, misalnya Ctrl V. Nah, kemudian kita kasih di sini pakainya footnote, insert footnote. Nah, di sini sudah otomatis angka 3. Kemudian kita masuk lagi Mendeley. Nah, kita copy di sini, Ctrl C, kemudian masuk lagi ke Word, masuk lagi ke footnote. Tring. Udah masuk ini. Oke, jadi kita tidak usah menulis manual. Hazard itu nulis nate pakai R apa henteu? Pakai, enggak harus satu-satu. Designing implementasi, hararese nulisnya bahasa Inggris juga lama. Kita tinggal ngatur-ngatur aja gitu. Di buku cetak diketik aja Bu Juju. Iya, memang di buku cetak berarti harus diketik. Jadi kalau misalnya punyanya ebook ya, kalau adanya ebook sih yaitu memudahkan kita banget ya kalau ada ebook. Aduh, perasaan teh udah jam 4 ya, saya asa keburu-buru ngejelasin gitu, ternyata masih jam 3 kurang. Nah, oke, teman-teman semuanya, ini contoh sitasi Mendeley. Contoh sitasi Mendeley. Jadi yang belum punya aplikasi Mendeley ini sangat bermanfaat, dan saya sarankan mulai dari bab 1 itu ibu-ibu sudah menggunakan aplikasi Mendeley, tapi tidak menggunakan kutipan langsung seperti ini gitu ya. Pakainya yang menggunakannya adalah footnote seperti ini. Nah, pakainya footnote seperti ini karena nanti akan digunakan untuk jurnal ya. Jadi teman-teman semuanya nanti akan menulis jurnal,
kemudian jurnal itu harus dalam bentuk footnote, makanya digunakan di tesis gitu. Tapi ya nggak apa-apa, bagaimana cara nanti untuk daftar pusakanya Bu, susah nggak gitu kan. Nah untuk yang sifatnya footnote seperti ini, cara membuatkan cara membuatkan daftar pusakanya tinggal gini aja, gampang. Ctrl A nya ada di posisi footnote di sini, Ctrl A posisi footnote, Ctrl C ya. Setelah Ctrl C kemudian kita pindahkan ke file daftar pustaka, misalnya Ctrl E, daftar pustaka. Nah sini ya, daftar pustaka, Ctrl V. Nah, tapi ininya harus kita hapusin emang. Nah gitu, ini harus kita beresin kalau kita menggunakan footnote. Tapi ya masih mending daripada kita harus ngetik satu per satu gitu. Masih mending daripada kita harus ngetik satu per satu. Tinggal misalnya ini H berarti pindah ke atas kan gitu ya, karena HIJKLMN, HIJ berarti K-nya pindah ke atas juga. Nah tinggal nyusun seperti ini aja gitu ya. Ini masih mending daripada kita harus ngetik satu per satu. Jadi gunakanlah aplikasi Mendeley. Yang aplikasi seperti ini nanti akan memudahkan kita untuk untuk masuk jurnal. Nah kemudian juga daftar pustaka teman-teman semuanya ketika ini menggunakan Mendeley, maka nanti akan kelihatan di sini pada saat diklik kalau pakai yang ini nih. Nah ini ada coklat seperti ini. Ini ciri kalau daftar pustakanya diekstrak dari citasi Mendeley gitu. Akan ada coklat seperti ini gitu. Tetapi kalau misalnya ditulis manual kayak tadi, berarti ini manual ya. Berarti ini manual nih. Nah, tapi masih mending gitu. Masih mending walaupun memang harus merubah posisi karena kan harus alfabetis ya, dari mulai A, B, C, D dan seterusnya. Mudah-mudahan lebih menggugah semangat bersama. Makasih Bu Dokter atas ilmunya. Oke, ya supaya referensinya banyak, Mbak Penti kadang perlu pinjam-pinjam buku. Oh, boleh pinjam-pinjam buku, saling tukar saling tukar e-book juga boleh. Mau citasi jurnal saya juga boleh. Silakan dibuka di Google Cendekia, Dian Widiantari. Kalau ada judul yang relevan, silahkan disitasi juga gitu ya oleh teman-teman. Sekali lagi Google Cendekia, kalau mau dicatat Google Cendekia, kemudian buka Dian Widiantari. Di situ ada beberapa jurnal yang sudah saya yang sudah terbit. Kemudian nanti silahkan disitasi oleh teman-teman. Caranya seperti ini. Caranya nanti download PDF-nya, kemudian nanti masuk ke sini, masuk ke library, dan itu tidak harus ditulis manual, nama sayanya, judulnya dan seterusnya. Jadi bagi teman-teman yang judulnya agak relevan dengan jurnal-jurnal saya, silahkan gitu ya untuk untuk download jurnal di Google Cendekia. Oke, semuanya seperti itu penjelasannya yang bisa saya sharing gitu ya. Saya ingin buka live chat ini ya. Ada siapa aja di live chat? Atau lagi pada ngobrol apa? Oke, teman-teman silakan bisa mengajukan pertanyaan ya di live chat sambil saya buka di sini ya. Oke, buku cetak. Oke, Bu Ayu menyimak dan seterusnya. Oke, perlu pinjam. Iya, berarti itu body note ya, Bu. Oke, nah yang tadi yang ini memang iya body note. Kalau untuk Mendeley kemudian untuk daftar pusaka yang otomatis seperti ini memang pakainya body note. Cuman di kita karena orientasinya ke jurnal jadi pakainya footnote. Tetapi caranya kayak tadi, gampang kan? Mau saya ulang sekali lagi tah? Oke, mau saya ulang ya. Saya ulang lagi nih sekali lagi atau nggak apa-apa. Nih misalnya di My Library. Nah di sini berarti di ini itu adalah
PDF atau e-book, kemudian juga kebijakan yang akan kita gunakan di tesis kita. Jadi kalau teman-teman misalnya jurnal aja udah 5 misalnya untuk penelitian terdahulu yang relevan, belum lagi yang jurnal untuk di bab satunya, belum lagi jurnal untuk di di bab 4 dan seterusnya, belum lagi bukunya belum lagi buku untuk medlitnya. Kita kopikan ke sini aja semua, plop dalam satu folder di sini. Tesisku misalnya, tesis tesis saya gitu, atau tesis siapa, Neneng gitu ya. Nah ini copy aja semua ke sini, copy semua, mau 40-nya copy ke sini. Kemudian nanti caranya misalnya saya butuh nih pengaruh kelekatan orang tua, klik aja, baca di sini, baca pengaruh kelekatan orang tua. Kebiasaan anak menggunakan gadget saat ini sudah semakin mudah ditemukan dimanapun, baik itu di rumah, di lingkungan, di tempat manapun. Anak terlalu asik, wah ini bagus nih, misalnya ya, ini bagus. Ini kita copy untuk latar belakang masalah, untuk gap gap fenomenon atau gap fenomenon lah. Ctrl C, ingat Ctrl C caranya ya. Ctrl C. Udah Ctrl C, kita masuk ke Word, klik Word yang udah dibuka. Klik Word yang udah dibuka, kemudian saya di sini Ctrl V. Nah, ini kita beresin dulu karena belum beres. Jadi kita beresin dulu ya. Oke, tab. Nah, biar kelihatan ini adalah satu paragraf. Ctrl S. Karena tadi kita pakainya body note ya, yang footnote ya. Kemudian kita insert reference, insert footnote. Ting. Nah, di sini angkanya udah otomatis. Di sini angkanya sudah otomatis. Lihat bab 4. Angka 4 ini otomatis. Angka 4 ini otomatis di sini, dan di sini pun otomatis. Kalau yang tidak otomatis, ini kelihatan angka 4-nya besar sendiri. Kemudian insert footnote udah, kemudian klik insert footnote. Udah, ini tadi udah angka. Kemudian insert citation. Klik insert citation. Nanti go to Mendeley. Klik go to Mendeley. Nah, kita tadi kan udah di sini nih, udah otomatis ya yang biru ini. Maka kita tinggal double klik aja, dibuka. Kemudian Ctrl C. Nah, Ctrl C, kemudian kita buka Word-nya lagi. Kemudian Ctrl, selesai. Gitu. Udah kan? Kita nggak usah nulis rahmat. Rahmatnya itu pakai C atau enggak? Terus I, terus titik, terus F. Nah ini lama ini ya, pengalaman saya dulu waktu nulis sitasi gini ya cukup lama. Belum lagi yang kayak alamat gini, https //doi.org dan seterusnya. Ini udah otomatis kalau menggunakan Mendeley. Oke, saya coba live chat dulu ya. Ada banyak. Batasan jurnal tahun berapa? Boleh Bun diulang. Oke, udah ya. Kemudian batasan jurnal yang tahun berapa, yang terbarunya ya 5 tahun ke belakang lah gitu ya, 5 tahun ke belakang. Nah, apalagi kalau central phenomenon itu pakainya yang tahun kemarin, berarti ya penelitiannya 2020, berarti ya 2019-an. Jika ambil dari Mendeley, apakah buku fisiknya juga harus ada? Gak usah tuh Pak. Nggak usah ya Pak, nggak usah ada fisiknya, jadi yang penting e-booknya ada. Kemudian bertanya, dikarenakan beda versi aplikasi Mendeley tidak support pas di Intel. Wah, ini harus minta tolong teknisi atau dicek juga laptop kita ya. Pertama kalau misalnya nggak support atau misalnya nggak bisa ke download, ini harus dilihat memang kayak gimana trouble-nya. Cek ruang atau size memori kita. Jangan-jangan kalau sudah merah, misalnya gini nih, kalau
Aduh, alhamdulillah sudah ada ya. Nanti kita closing bentar lagi. Nah, ini masih biru, berarti masih memungkinkan untuk nerima data. Tapi kalau ininya udah merah, di sini harus ada yang dihapus, file-file tidak penting harus dihapus. Oke, kemudian beda versi. Oke. Biasanya Budian suka buat catatan kecil untuk langkah-langkah Mendeley karena suka lupa. Ada di ini Bu, ada di Ada di YouTube ya, nanti Ibu cek juga ya di YouTube. Masih bingung cara bikin kutipan? Masih ambil dari buku Sugih tadi, kutipan dari orangnya juga. Kalimatnya seperti apa ya Bun? Biasanya banyak kajian terus. Nah ini barusan seperti ini ya. Barusan seperti ini. Bagaimana cara